Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eri Prayoga dari Universitas Lampung, program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis manajemen risiko sistem informasi KKN Universitas Lampung menggunakan metode NIST 800-30. eh, Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko merupakan suatu identifikasi dari ancaman dan implementasi dari pengukuran yang ditujukan pada mengurangi kejadian ancaman tersebut dan meminimalisasi setiap kerusakan. Jadi manajemen risiko ini merupakan suatu metode yang dapat mengurangi frekuensi terjadinya suatu ancaman yang sebelumnya ancaman itu lebih sering terjadi dengan menerapkan manajemen risiko ini, frekuensi terjadinya ancaman tersebut dapat dikurangi dan juga meminimalisasi setiap kerusakan. Pada kasus pada kasus teknologi informasi seperti ini, kerusakan yang ditimbulkan itu bisa berupa terjadinya masalah finansial, lalu menurunnya reputasi karena sistem yang dibangun itu tidak aman dan juga dapat mengganggu proses bisnis lainnya. Kemudian tahap dalam manajemen risiko ada 3, yaitu yang pertama identifikasi, merupakan proses di mana ditentukannya apa, bagaimana, dan mengapa suatu kondisi ancaman dapat terjadi. Pada identifikasi ini kita menentukan apa saja resiko yang dapat terjadi, jenis-jenisnya, dan pada tahap apa saja resiko itu dapat terjadi. Lalu tahap kedua yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses analisis dari resiko-resiko yang sebelumnya. Jadi resiko-resiko yang sebelumnya ini kita analisis, misalnya seberapa sering ancaman itu terjadi dan juga seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan resiko, merupakan tahap di mana dilakukannya tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari ancaman. Tahap identifikasi. Pada tahap ini kita menentukan apa saja jenis resiko yang terjadi. Misal pada tahap kegiatan pendaftaran itu ada jenis resiko penumpukan mahasiswa FK dan FP pada periode 1, penumpukan mahasiswa FKIP pada periode 2, dan sistem informasi KKN yang belum tersinkronisasi dengan SIAKAR. Dan dampak-dampaknya pengelompokan jumlah fakultas pada tiap kelompok yang tidak diwakili, pengelompokan jumlah fakultas pada tiap pengelompokan yang tidak diwakili, lalu yang tiga terjadinya manipulasi IPK dan SKS. Pada tahap ini kita mengidentifikasi mengidentifikasi jenis risiko apa saja dan tahapan apa saja. Dan juga dampak dari resikonya yaitu high, medium, dan low. Tingkat dampak ini kita tentukan pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Di sini kita mengidentifikasi jenis-jenis resiko yang telah kita tentukan sebelumnya. Pada tahap sebelumnya kita telah mendapatkan 10 jenis resiko yang memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Misal pada jenis resiko 1, penumpukan mahasiswa FP dan FK pada periode 1 memiliki nilai kemungkinan 1,0, dampak 100, nilai resiko 100, jadi tingkat resikonya high. Kemudian kita ambil contoh lagi dari jenis resiko yang nomor 3, yaitu sistem informasi KKN belum tersinkronisasi dengan SIAKAR. Memiliki nilai kemungkinan 0,5, nilai dampak 50, dan nilai resiko 25. Dapat kita kategorikan tingkat resikonya medium. Lalu jenis resiko yang 10, nilai kemungkinannya itu 0,1, nilai dampak 10, nilai resiko 1, dan kita menentukan tingkat resikonya yaitu low. Tingkat resiko ini, high ini memiliki dampak yang sangat merugikan. Kemudian tingkat resiko yang medium ini dampaknya menengah, dan tingkat resiko yang low ini memiliki
dampak yang tidak terlalu signifikan. Lalu tahap terakhir yaitu pengelolaan resiko. Pada tahap ini kita akan terdapat beberapa tahap dalam pengelolaan resiko. Yang pertama, priorities action. Yang kedua, evaluate recommended control. Yang ketiga, control cost benefit analysis. Yang keempat, select control. Yang kelima, assign responsibility. Dan yang keenam, develop safeguard implementation. Dan yang ketujuh, implementation selected control. Kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang telah saya dapatkan yaitu setelah mengidentifikasi resiko dan menetapkan tingkat resiko, kita dapat menentukan prioritas action yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan pada saat terjadinya lebih dari satu ancaman. Jadi misalnya suatu saat terjadi lebih dari satu ancaman, karena kita setelah membuat tingkatan-tingkatan resiko, kita dapat menentukan resiko mana yang akan kita prioritaskan lebih dahulu. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu pada BPKKN ada 7 jenis resiko yang memiliki tingkat resiko sedang atau medium pada tahap pengelompokan, pelaporan, pengelompokan, dan pelaksanaan. Dan pada tahap pengelompokan terdapat satu tingkat resiko rendah atau low. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu proses peringanan risiko hanya dapat dilakukan pada sistem informasi KKN yang memiliki tingkat risiko tinggi. Jadi pada sistem ini kita hanya meringankan ancaman yang memiliki risiko tinggi saja. Sedangkan ancaman yang memiliki risiko yang sedang dan low itu karena dampak yang ditimbulkan itu tidak terlalu signifikan atau dapat kita abaikan, jadi kita hanya meringankan resiko yang memiliki tingkat tinggi saja. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.